Halo semua, selamat sore. Kepribadian dan kemampuan merupakan sebuah anugerah yang dimiliki tiap individu. Di masing-masing individu pasti memiliki perbedaan yang mendasar yang membuat seseorang itu menjadi unik. Sore kali ini kita akan banyak berbincang tentang kepribadian dan kemampuan khususnya dalam bidang negosiasi. Dan topik pembicaraan kita adalah tentang perbedaan individu yang kedua, yakni kepribadian dan kemampuan. Dan perkenalkan, saya Lugas Ragil Saputra dan langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Kepribadian dan kemampuan. Pembahasan kali ini akan fokus pada perbedaan individu terkait kemampuan dan kepribadian pada penelitian baik yang terdahulu dan yang ada saat ini. Untuk permulaannya nanti, kita akan banyak membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu tentang perbedaan individu terkait kemampuan dan kepribadian. Dan melihatnya apakah dari dulu sebenarnya tentang kepribadian dan kemampuan itu mempengaruhi proses negosiasi. Yang pertama, kita memasuki pembahasan yang pertama adalah poin A, penelitian sebelumnya mengenai perbedaan individu dan negosiasi. Berawal pada tahun 1950-an, ini penelitian dimulai dan melihat bahwa ada dampak dari perbedaan individu dalam sebuah negosiasi. Jadi di sini pada tahun 1950 telah ditemukan bahwa ternyata ada dampak dari perbedaan individu. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1960-an dan 1970-an, akhirnya penelitian mencoba untuk menguji tentang riwayat hidup seperti umur, gender, ras, budaya, dan status sosial ekonomi. Dalam berbagai penelitian tersebut terdapat penemuan yang memperlihatkan bahwa beberapa karakter individu punya peran penting dalam sebuah negosiasi. Jadi adanya perbedaan karakter atau perbedaan individu ini ternyata memiliki nilai penting dalam sebuah negosiasi. Nah, itu seperti apa saja? Langsung saja. Yang pertama, dampak perbedaan individu tampak samar dan sulit untuk dipahami. Mohon maaf, di sini ada sedikit typo. Adanya perbedaan pada masing-masing individu berpengaruh pada tingkah laku ketika melakukan sebuah negosiasi. Namun yang perlu diperhatikan, walaupun terdapat perbedaan di tiap-tiap individu, tetap harus memperhatikan faktor situasi. Jadi sudah jelas di sini sudah saya tandai bahwa memang ada perbedaan teman-teman di tiap masing-masing individu. Dan ternyata perbedaan tersebut berpengaruh pada tingkah laku kita ketika kita melakukan sebuah hubungan negosiasi. Namun yang perlu diperhatikan adalah walaupun ketika kita sedang melakukan hubungan negosiasi, kita harus tetap memperhatikan faktor situasi. Jadi kita tidak bisa acuh atau abai terhadap apa yang sedang kita hadapi ketika kita sedang melakukan negosiasi. Berarti kita tidak bisa memposisikan diri kita untuk bersikap seenaknya saja. Berikutnya adalah saya lanjutkan, seperti sifat dasar penawaran masalah, kekuasaan relatif antara negosiator, tekanan dari para pemilih, dan sikap sederhana negosiator yang bernilai lebih. Hal ini yang tidak kalah penting adalah dalam sebuah negosiasi harus memiliki kekuatan individu. Maksud dari kekuatan individu di sini adalah apa, teman-teman? Maksudnya adalah kita harus mampu mempertahankan argumen untuk mendapatkan tujuan. Jadi ketika kita memilih untuk memulai melakukan sebuah hubungan negosiasi, seperti yang pernah kita bahas di awal perkuliahan, bahwa ketika kita melakukan hubungan negosiasi ada tujuan di sana yang harus kita capai. Ketika kita ingin mencapai tujuan tersebut, berarti kita harus tetap mempertahankan argumen kita untuk sampai pada tujuan kita. Jadi kekuatan hati kita atau kekuatan argumentasi kita juga tidak boleh dilemahkan di sini, teman-teman. Karena kita harus mengingat bahwa kita memiliki tujuan ketika melakukan sebuah negosiasi. Poin pembahasan yang berikutnya adalah tentang kekeliruan jenis tugas sudah diteliti. Maksudnya apa, teman-teman? Pada penelitian berikutnya ini adalah mengenal tentang istilah Prisoner's Dilemma Game. Nah, apa ini? Ini merupakan sebuah istilah dalam penelitian yang menguji subjek untuk tidak dapat saling melihat atau saling bicara, namun harus mengambil sebuah keputusan untuk bekerja sama atau bersaing berdasarkan data sederhana. Maksudnya apa, teman-teman? Di sini adalah ketika kita ingin melakukan sebuah hubungan negosiasi, tapi kita ada keterbatasan dalam melakukan sebuah komunikasi, alias kita ada batas minimal untuk melakukan sebuah interaksi tatap muka secara langsung, ini dapat berpengaruh pada
mempersulit berjalannya proses negosiasi, teman-teman. Jadi ketika kita minim melakukan interaksi, alias kita semuanya hanya melakukan sebatas media seperti telepon atau by email, atau hanya sebatas pokoknya interaksinya itu sangat minim, itu akan mempersulit berjalannya proses negosiasi. Karena apa? Pesan yang disampaikan itu tidak bisa diklarifikasi secara langsung. Jadi kita tidak bisa melihat gimmick, kita tidak bisa melihat mimik muka dari lawan bicara kita, bagaimana ekspresinya, bagaimana ekspresi secara langsung. Jadi kita akan menemukan kesulitan dalam atau terhambatnya proses negosiasi. Namun hal ini juga dipengaruhi oleh perbedaan kepribadian antar individu, teman-teman. Jadi bukan berarti tidak selalu artinya minimnya interaksi itu akan menghambat proses berjalannya negosiasi, tapi itu akan memang memiliki dampak, teman-teman. Berikutnya poin yang ketiga adalah tentang perbedaan kekeliruan individu telah diamati. Penelitian mengenai perbedaan individu dalam psikologi sosial telah dilakukan sejak tahun 1970-an. Ditemukan hasil tidak konsisten mengenai penelitian tersebut karena terlalu memandang sederhana jenis sifat karakter pribadi. Padahal nyatanya proses tersebut sangat mempengaruhi proses negosiasi. Jadi pada tahun 1970-an mencoba melihat secara sisi psikologi sosial, teman-teman. Dan di sini terlalu memandang bahwa karakter pribadi itu tidak berpengaruh dalam proses kita berkehidupan sosial. Padahal nyatanya pada kebelakang ini, pada era-era setelah penelitian itu atau sebelum itu, ternyata memang kepribadian itu sangat memiliki pengaruh ketika kita melakukan sebuah hubungan negosiasi seperti itu. Berikutnya poin yang keempat adalah tentang metodologi penelitian telah rusak dan tidak konsisten. Nah, maksudnya apa nih? Menarik. Jadi ketika kita bicara tentang metodologi atau kita bicara tentang penelitian, dari waktu ke waktu itu terus berubah-ubah dan terus berkembang. Jadi tidak stuck di situ saja. Bahwa ada faktor perkembangan zaman, bahwa ada faktor perubahan pada manusia-manusianya, dan itu akan benar-benar mengubah hasil atau penelitian yang dilakukan. Jadi faktor yang membuat hal ini bisa terjadi adalah karena kepribadian bisa saja tidak ditemukan dalam penelitian tersebut, karena faktor terbatasnya populasi, jenis, dan subjek. Oleh karena itu, efek-efek dari perbedaan individu menjadi tidak tampak dan sulit untuk ditemukan. Jadi misalnya seperti ini, teman-teman. Kita bicara tentang melakukan sebuah penelitian, kita akan bicara tentang populasi. Ketika subjeknya itu terbatas atau hanya 10 orang dan kita berbicara tentang kepribadian yang secara gamblang itu di antara tiap-tiap individu itu pasti punya perbedaan masing-masing, dan kita hanya meneliti terbatas pada 10 orang contohnya, itu akan sangat membatasi pada hasilnya. Jadi hasilnya mungkin dari 10 orang tersebut bisa saja sama, memiliki kepribadian yang sama, tapi ternyata dari sampel 10 orang itu tidak mewakili orang-orang yang lainnya atau sebagian besar. Jadi hal ini menjadikan bahwa terbatasnya pada sampel populasi, jenis, dan subjek ini akan berdampak pada penelitian-penelitian berikutnya dan tidak menunjukkan bahwa adanya perbedaan individu yang secara jelas. Padahal perbedaan individu, perbedaan karakter itu secara jelas pada tiap-tiap manusia itu pasti memiliki perbedaan. Jadi seperti itu. Berikutnya kita akan bicara tentang poin yang berikutnya adalah kita masuk pada kepribadian dan negosiasi. Sifat dari kepribadian sendiri adalah kecenderungan stabil untuk berpikir, merasakan, atau bertingkah laku dengan cara tertentu yang dapat dikenal dan diukur. Maksudnya apa? Ketika kita bicara tentang kepribadian, sebagian besar kita akan membicarakan tentang hal-hal ekstrovert dan introvert. Dua kepribadian manusia yang paling jelas terlihat. Jadi ada sebagian orang yang ekstrovert yang cenderung dia orangnya nyaman untuk mudah berhubungan dengan orang lain, dia nyaman untuk berhubungan dengan banyak orang, dia nyaman untuk berkenalan dengan orang-orang baru. Namun juga ada yang orang dengan kecenderungan kepribadian introvert, yang dia cenderung untuk lebih malu-malu dan dia cenderung sulit untuk berkenalan dengan orang-orang yang baru. Namun sekali lagi ketika kita berbicara tentang faktor negosiasi, kita juga harus bicara tentang faktor situasi dan kondisi, teman-teman. Karena apa? Ketika kita bicara tentang sebuah negosiasi, kita tidak bisa memperlakukan kepribadian kita itu seenaknya saja di depan orang lain, atau kita tidak bisa memperlakukan orang lain sesuai apa yang kita mau. Jadi kita harus memperhatikan faktor situasi dan kondisi. Jadi kita juga harus memperhatikan bagaimana sebenarnya karakter dari orang tersebut. Hal ini akan mempengaruhi hasil dari negosiasi. Jadi kita tidak bisa berlaku
sulit untuk berkomunikasi, kita berlaku seenaknya sendiri, itu tidak bisa teman-teman, walaupun kita seorang introvert. Bahkan ketika kita menjadi seorang extrovert, kita juga harus melihat bagaimana orang atau lawan bicara yang sedang kita ajak negosiasi. Jadi di sini yang harus kita tanamkan adalah adanya sikap menyesuaikan di dalam hubungan negosiasi. Jadi seperti itu. Berikutnya adalah kita masuk pada poin yang pertama, yaitu gaya manajemen konflik. Jadi ketika kita bicara tentang negosiasi, kita akan berbicara tentang menghadapi konflik. Dan itu adalah hal yang benar-benar sangat wajar, teman-teman. Jadi ketika kita melakukan sebuah negosiasi, kita itu akan wajar menghadapi yang namanya konflik. Itu sebuah kewajaran. Seorang negosiator harus mampu memilih gaya apa yang paling tepat dalam menghadapi situasi tersebut. Dalam buku ini diantaranya adalah bersaing, pemecahan masalah, kelambanan, mengalah, dan kerjasama. Hal ini untuk mengarahkan pada hasil yang diinginkan. Jadi seorang negosiator harus memilih untuk memasukkan keadaan yang kita pada konflik tersebut. Kita akan memilih untuk bersaing, kita ingin memecahkan masalah, kita ingin memperlambatnya, kita ingin mengalah dan akhirnya menjalin kerjasama. Ingin mengalah atau menjalin kerjasama. Nah, hal yang kita pilih atau gaya yang kita pilih ini harus kita tujukan untuk mengarahkan pada hasil yang diinginkan. Nah, misalnya ketika kita ingin memanajemen sebuah konflik dan kita sebenarnya ingin memilih untuk membangun kerjasama, karena tujuan dari negosiasi adalah adanya hubungan kerjasama di antara dua buah perusahaan, maka kita harus memilih poin kerjasama yang harus lebih diutamakan. Jadi kita tidak boleh mengutamakan persaingan di situ. Jadi kita harus memahami keadaan yang sedang kita hadapi, teman-teman. Nah, berikutnya di sini lebih jelasnya dijelaskan oleh Thomas pada tahun 1976, yaitu mengenalkan dua dimensi kepribadian yang mewakili level urusan. Di antaranya adalah ketegasan dan kerjasama. Dari dimensi tersebut, Thomas mengenalkan gaya dalam manajemen konflik. Jadi di sini ada poin tegas, di sini ada poin tidak tegas, tidak bekerja sama, lalu berkompetisi, menghindari, berkompromi, berkolaborasi, mengakomodasi. Jadi Thomas di sini mencoba menjelaskan, teman-teman, bahwa sebenarnya ada dua faktor utama, yaitu kita ingin fokus pada ketegasan atau kita fokus pada kerjasama. Dan sebenarnya hubungan negosiasi pasti mengarah pada dua hal ini. Nah, gaya yang pertama yang akan kita bicarakan adalah gaya berkompetisi. Yang ini adalah cenderung tinggi pada poin tegas, namun rendah pada poin kerjasama. Artinya apa? Orang memanajemen konflik yang dia memilih gaya berkompetisi, dia akan cenderung mengedepankan nilai rivalitas, karena dia akan mengabaikan poin untuk bekerja sama dan dia akan tegas untuk melakukan apa yang menurut dia bisa segera untuk menyelesaikan sebuah konflik tersebut. Jadi ada kecenderungan bahwa dia lebih memilih untuk mengedepankan konflik itu sebagai sebuah kompetisi. Jadi dia menyelesaikannya lebih cenderung ke individu. Berikutnya adalah gaya yang mengakomodasi, teman-teman. Gaya mengakomodasi di sini adalah cenderung tidak tegas, namun cenderung bekerja sama. Nah, ini lawannya kompetisi, teman-teman. Mengakomodasi di sini berarti adalah bisa dianggap sebagai poin untuk menganggap sebuah konflik itu menjadi sebuah tanggungan. Jadi sebuah konflik itu merupakan sebuah tanggungan bersama yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Jadi cenderung kita mengedepankan kerjasama untuk menyelesaikan sebuah konflik. Namun itu cenderung lebih kurang tegas karena kita mengedepankan nilai kerjasama, ini tanggung jawab bersama, maka dari itu kita harus bisa menyelesaikannya. Poin yang berikutnya adalah menghindari. Ya, menghindari ini cenderung tidak tegas dan cenderung tidak bekerja sama, yang artinya menganggap sebuah permasalahan itu dia lebih memilih untuk menghindari sebuah permasalahan atau abai terhadap permasalahan. Nah, ini gaya yang sebenarnya bisa dianggap itu kurang tepat, teman-teman, karena dia cenderung abai. Nah, poin berikutnya kita akan masuk berkolaborasi. Nah, ini gaya yang paling disarankan. Gaya berkolaborasi ini bisa kita refleksikan pada era-era yang saat ini, yang cenderung kita lebih ingin membangun kolaborasi di antara dua belah pihak. Nah, kolaborasi ini artinya tegas, tinggi di tegas, dan juga tinggi di kerjasama, teman-teman. Jadi di antara dua belah pihak ini membangunnya sama-sama diuntungkan, karena sama-sama ada kerjasama yang dibangun, sama-sama cenderung tegas untuk segera mengatasi sebuah konflik. Nah,
Dan gaya yang terakhir di sini adalah berkompromi, yang cenderung di tengah-tengah. Dia cenderung tegas juga enggak, tapi juga cenderung tidak tegas juga enggak, tidak bekerja sama juga enggak, tapi bekerja sama juga enggak. Dia cenderung untuk mengkompromikan sebuah masalah. Dia akan membicarakannya terlebih dahulu di antara dua belah pihak untuk menemukan solusi yang terbaik itu seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, dalam penyelesaian konflik ini pun gaya yang dipilih juga dipengaruhi oleh tujuan semakin besar. Semakin besar tujuan atau taruhannya, maka usaha yang dikeluarkan juga harus besar. Begitu juga sebaliknya. Dalam memilih untuk menghadapi konflik, baik secara individual ataupun kelompok, jelas akan memberikan hasil yang berbeda juga. Namun hal tersebut tergantung pada situasi konflik yang sedang dihadapi. Jadi harus ada penyelesaian di sana. Nah, seperti yang dijelaskan di sini tadi. Nah, ketika taruhannya besar atau hasil yang kita tujukan besar, kita akan cenderung lebih memilih untuk berkolaborasi karena yang kita taruhkan atau hasil yang kita pertaruhkan itu cenderung besar. Namun ketika hasil dari sebuah negosiasi itu kecil, kita lebih cenderung untuk menghindari teman-teman. Kita cenderung abai karena tidak ada hasil besar yang akan didapatkan setelah negosiasi itu dijalankan. Namun sekali lagi harus ada penyesuaian di sana. Intinya setiap konflik itu harus segera dihadapi dan harus segera diselesaikan. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya adalah yang nomor 2 tentang orientasi nilai sosial. Ketika kita bicara tentang orientasi nilai sosial, bicara tentang hidup sosial, kita akan berbicara tentang sebuah ketergantungan sosial. Dan ketergantungan sosial itu merupakan sebuah kebutuhan. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita bicara tentang hubungan sosial itu kita pasti berbicara tentang sebuah ketergantungan yang di antara satu dan orang yang lain itu pasti memiliki ketergantungan, dan orang-orang itu setiap orang itu memiliki peran masing-masing. Jadi kita cenderung saling melengkapi dan kita saling membantu untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, namun dalam kehidupan sosial kita itu ada dua orientasi. Ada orientasi yang pro individu atau orientasi pro sosial. Maksudnya seperti apa, teman-teman? Ada orang yang cenderung dia fokus pada orientasi pro individu, yang berarti dia lebih fokus pada apapun dia ingin mengerjakannya sendiri, dia fokus pada hasilnya sendiri. Dan ini cenderung dia hanya memikirkan apa yang dia dapatkan pada dirinya sendiri. Dan yang kedua itu ada orientasi prososial, yang dia cenderung mengedepankan kerjasama karena dia menyadari bahwa dalam hubungan yang dia jalin atau hasil yang harus dia dapatkan itu mempengaruhi lingkungan sosialnya. Nah, negosiasi merupakan sebuah contoh nyata bahwa nyata adanya hubungan ketergantungan sosial, di mana tiap orang memiliki perannya masing-masing. Dalam penelitian ditemukan kecenderungan bahwa yang lebih berorientasi pada pro individu akan cenderung menemui kesulitan dalam proses negosiasi. Jadi untuk mereka yang orientasinya pro individu biasanya cenderung menemukan kesulitan-kesulitan dalam proses negosiasi. Namun bukan sepenuhnya kecenderungan ini bersifat buruk, teman-teman, karena tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang dia hadapi. Karena memang ada beberapa hal yang bisa diatasi secara individu dan tidak memerlukan bantuan dari kerjasama dari orang lain dalam satu waktu tertentu. Jadi itu bisa dikerjakan atau kita bisa orientasikan itu pada pro individu. Kuncinya pada situasi dan kondisi. Poin yang ketiga adalah kepercayaan interpersonal. Persoalan negosiasi adalah sebuah dilematis. Kenapa dilematis? Karena terdapat tuntutan seorang negosiator di sini harus mempunyai kepercayaan pada negosiator yang lainnya. Seorang negosiator harus memiliki kemampuan baik dalam mengumpulkan maupun mengelola sebuah informasi, teman-teman. Kenapa? Karena kita ada tuntutan harus mempercayai di sini. Jadi kita harus mempunyai kemampuan yang baik dalam mengumpulkan maupun mengelola informasi. Hal ini untuk apa? Informasi tersebut akan diterjemahkan menjadi fakta-fakta relevan yang kedepannya dimanfaatkan sebagai data negosiasi guna menghindari kepalsuan data. Negosiator juga harus memperhatikan bahwa kepercayaan dari pihak lain dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi di awal ataupun di akhir kita cenderung hubungan negosiasi itu seorang negosiator biasanya kepercayaan dari klien itu bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pada proses negosiasi yang berjalan. Jadi kita harus benar-benar mempertahankan dan mengelola informasi dengan baik. Apakah ke arah kooperatif atau malah ke arah kompetitif. Nah, berjalannya proses itu tadi berubah itu seperti apa? Ada yang akhirnya berubah menjadi kooperatif, ada yang berubah menjadi arah kompetitif. Itu tergantung pada bagaimana kita menjalani proses negosiasi tersebut. Nah,
Pada hakikatnya dalam sebuah negosiasi memang harus dilandasi akan kepercayaan, namun tiap individu memiliki tingkatan yang berbeda dalam kepercayaan interpersonalnya. Menurut Rotter, kepercayaan interpersonal dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang dimiliki yang berhubungan dengan orang lain. Jadi, seorang yang memiliki kepercayaan tinggi akan cenderung mengasumsikan bahwa orang lain akan mempercayai dirinya, dan juga dia memposisikan dirinya menjadi seseorang yang dapat dipercaya dan juga sebaliknya. Jadi ketika orang itu memiliki pengalaman, itu akan sangat membantu pada proses negosiasi. Nah, apalagi ini nih, kalau orang itu mempunyai kepercayaan tinggi, alias dulunya ketika dia membangun sebuah hubungan itu dia pengalaman sebelumnya itu dia baik, dia berhasil, dia akan cenderung memposisikan dirinya menjadi seseorang yang dapat dipercaya karena ada kepercayaan yang sudah dibangun karena ada hasil baik pada negosiasi sebelumnya. Namun juga sebaliknya teman-teman, ketika ada hubungan yang buruk pada negosiasi sebelumnya, dia akan cenderung memposisikan dirinya untuk tidak mudah mempercayai orang lain. Jadi dia akan cenderung defensif, karena ada terhianatinya kepercayaan yang telah dibangun. Nah, poin yang berikutnya adalah seseorang yang memiliki kepercayaan tinggi akan cenderung lebih mudah untuk diajak membangun sebuah kerjasama. Nah, orang yang punya pengalaman dan dia sudah kepercayaannya tinggi akan cenderung mudah untuk melakukan sebuah kerjasama. Dan kepercayaan yang rendah akan cenderung sulit untuk diajak kerjasama karena ada faktor ketidakpercayaan di dalamnya, seperti itu. Nah, yang poin keempat adalah self-efficacy dan locus control. Sebuah penelitian mengenai kemampuan seorang untuk bersikap secara efektif dalam situasi tertentu. Jadi bagaimana kita mengefektivitaskan diri kita atau bagaimana kemampuan kita bersikap efektif dalam sebuah situasi. Maksudnya apa? Ada kecenderungan untuk memilih hal yang dirasa lebih efektif dan menguntungkan bagi diri kita dalam sebuah situasi. Nah, self efficacy sendiri di sini berhubungan dengan locus control yang mengacu pada sejauh mana orang merasa mereka memiliki kendali atas peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi misalnya seperti ini. Self efficacy itu adalah kecenderungan di mana orang mempersiapkan dirinya sendiri. Contohnya, apabila kita ingin melamar kerja, orang yang sudah mempersiapkan dirinya atau orang yang telah memiliki self efficacy tinggi di sini ini teman-teman, dia akan cenderung mempersiapkan tingkatan tertinggi untuk meraih atau mempersiapkan berapa gaji yang harus dia dapatkan. Dan kecenderungannya bagi mereka yang memiliki self efficacy tinggi ini, mereka akan cenderung memang mendapatkan hasil yang mereka tujukan karena mereka telah mempersiapkan apapun yang telah mereka siapkan. Contoh, ketika mereka bicara tentang melamar kerja, berarti mereka mempersiapkan tentang informasi-informasi dan kemampuan diri yang telah mereka bangun untuk mendapatkan gaji. Semuanya perusahaan itu kelihatannya bisa dia mendapatkan gaji 8 juta, tapi dia menargetkan dia bisa lebih dari 8 juta. Maka dari itu dia mengumpulkan informasi dan dia menunjukkan bahwa ada kemampuan diri yang bisa ditujukan pada ketika kita melakukan sebuah hubungan negosiasi. Nah, hubungannya dengan locus control apa, teman-teman? Locus control di sini adalah bagaimana kita menilai sebuah peristiwa itu. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Nah, faktor eksternal ini cenderung kita menganggap bahwa penyebab peristiwa itu merupakan sebuah keberuntungan. Jadi misalnya ketika kita mendapatkan bisa gaji 10 juta, itu adalah peristiwanya ketika kita menghadapkan itu pada eksternal, itu kita lebih cenderung pada, oh ini mungkin keberuntungan. Nah, itu yang namanya eksternal. Namun ketika kita orientasinya pada internal adalah mereka yang mengorientasikan locus kontrolnya atau kepribadiannya pada kemampuan di dirinya sendiri. Jadi di situ perbedaannya. Baik, berikutnya yang poin nomor 5, memang sedikit banyak teman-teman di sini. Jadi nomor 5 adalah tentang pengawasan diri. Ya, ini merupakan sebuah respon yang terbangun di diri manusia atas isyarat yang terjadi di lingkungan sosial. Jadi apapun respon yang terjadi atas yang telah diisyaratkan di lingkungan sosial yang dialami. Terdapat dua bentuk pengawasan diri, yakni pertama adalah pengawasan diri yang cenderung tinggi, yakni memperhatikan faktor eksternal, dan pengawasan diri rendah yang cenderung kurang memperhatikan informasi dari lingkungan sosial dan berdasarkan tindakan pada perasaan dirinya sendiri. Jadi, bagi mereka yang memiliki pengawasan diri, mereka adalah cenderung orang-orang yang mengumpulkan informasi untuk membekali dirinya sendiri, untuk melihat bagaimana atau hal-hal apa yang terjadi di lingkungan sosialnya. Sedangkan kebalikannya, mereka yang memiliki pengawasan diri rendah hanya memodalkan pada diri sendiri atau perasaan yang ada di dirinya sendiri. Jadi mereka mengandalkan dalam menghadapi lingkungan sosial itu berdasarkan perasaan diri.
Nah, pengawas sendiri dalam hubungan negosiasi dimanfaatkan untuk membangun sebuah kesan. Nah, kenapa? Pengawas sendiri bersifat penting selama perencanaan. Namun hal ini juga dapat berhubungan dengan faktor-faktor lain, seperti perilaku pihak lain yang juga dapat mempengaruhi hasil dari negosiasi. Jadi ketika kita berbekal tentang informasi-informasi di lingkungan kita dengan baik, kita akan bisa pengawas sendiri di sini adalah untuk memunculkan sebuah kesan bahwa kita ini adalah orangnya berbekal informasi yang banyak, kita ini orang yang cenderung ramah, seperti itu, teman-teman. Poin berikutnya adalah tentang Machiavellianisme, yakni biasa juga dikenal dengan istilah Hyde-Meck, tentang bagaimana orang lain lebih memilih untuk bersikap kurang rendah hati dan kurang simpatik terhadap orang lain yang pada dasarnya telah menjadi pendirian maupun keyakinan di bawah tekanan sosial. Jadi ada faktor di mana dirinya menganggap bahwa dirinya itu berada di puncak karena dia menganggap bahwa orang lain itu tidak pantas untuk diberikan simpati. Nah, dalam hubungan negosiasi, seorang Hyde-Meck cenderung memilih untuk menggunakan taktik yang menipu, seperti membuat janji palsu dalam sebuah negosiasi. Jadi dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa Hyde-Meck memilih untuk melegalkan berbagai taktik untuk mencapai tujuan mereka, seperti itu. Nah, yang nomor 7 adalah sensitivitas ancaman wajah, yakni adanya hubungan dengan kata reputasi, yakni kehilangan wajah atau menyelamatkan wajah. Jadi ketika kita bicara tentang reputasi, kita akan fokus pada dua hal ini, kehilangan wajah dan menyelamatkan wajah. Karena apa? Istilah tersebut menggambarkan sebuah situasi di mana seseorang memiliki kekhawatiran terhadap reputasinya. Hal ini karena wajah memiliki nilai penting dalam sebuah hubungan negosiasi. Anggap saja begini, teman-teman. Ketika kita bicara tentang sebuah hubungan reputasi, ketika dalam sebuah hubungan negosiasi, kita akan cenderung untuk menjaga reputasi kita agar orang itu tetap mempercayai untuk melakukan hubungan negosiasi atau menjalin kerjasama dengan kita. Karena apa? Itu akan sangat berpengaruh ketika kita hanya memiliki reputasi yang rendah atau telah mempunyai reputasi yang buruk. Orang-orang cenderung akan lebih memilih untuk menghindari melakukan hubungan atau kerjasama dengan kita. Nah, pada penelitian ini juga mengenal tentang istilah yaitu FTS, Fast Trade Sensitivity. Apabila seorang negosiator dengan FTS tinggi ini melakukan sebuah negosiasi, dia akan cenderung menerima tindakan pihak lain sebagai sebuah ancaman, menyebabkan perasaan negatif, menimbulkan ketidakpercayaan, dan bahkan menyebabkan perilaku yang lebih kompetitif. Jadi dia lebih merasa dirinya itu mudah terancam atau sensitif. Jadi akhirnya dia ini ada ketidakpercayaan ketika menghadapi orang lain, seperti itu, teman-teman. Nah, poin yang berikutnya adalah nomor 8, ini tentang 5 besar faktor kepribadian. Berry dan Mount pada 1991 menyebutkan bahwa terdapat 5 faktor kepribadian, yaitu ada keterbukaan, yakni ramah, tegas, dan cerewet. Yang berikutnya ada persetujuan, fleksibel, kooperatif, dan dapat dipercaya. Berikutnya ada penuh kehati-hatian, yakni bertanggung jawab, terorganisasi, berorientasi pada pencapaian. Berikutnya ada kestabilan emosional, terjamin, percaya diri, tidak cemas, dan keterbukaan, bersifat imajinatif, berpikiran luas, penuh dengan keingintahuan. Nah, maksudnya apa? Namun Berry di sini dan Friedman dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa elemen-elemen kepribadian ini tidak terbatas pada yang tadi atau tidak mempengaruhi seberapa baik pada apa yang negosiator lakukan. Sehingga secara luas diasumsikan bahwa negosiator yang berhasil adalah perencana yang lebih baik, lebih perhatian, lebih terorganisasi, memiliki aspirasi yang tinggi, dan juga mereka yang memiliki karakteristik tinggi akan tingkat kehati-hatiannya. Jadi cenderung ada mereka yang merencanakan yang lebih baik, mereka yang lebih perhatian pada organisir, mereka yang lebih memiliki aspirasi yang tinggi, dan mereka juga cenderung hati-hati. Nah, begitu, teman-teman. Nah, berikutnya kita masuk pada bab yang kedua, yakni kemampuan dalam negosiasi. Namun akan kepisah pada pembahasan berikutnya. Jadi kita stop dulu dan kita lanjutkan di audio berikutnya. Nah, pada pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang kemampuan dalam negosiasi yang akan dibagi pada kecerdasan kognitif, kecerdasan emosional, dan kemampuan mengambil sudut pandang. Nah, di sini yang poin pertama adalah tentang kecerdasan kognitif, yakni merupakan sebuah kemampuan untuk mengemukakan alasan, rencana, memecahkan permasalahan, berpikir secara abstrak, dan memahami ide-ide yang rumit, belajar dengan cepat dari pengalaman.
Dan ini dinyatakan oleh Gottfredson. Di sini adalah bagaimana kecerdasan kognitif adalah tentang bagaimana kekreativitasan kita atau kekritisan kita dalam menghadapi sebuah masalah untuk menjadikannya sebuah pengalaman. Nah, seringkali disebut juga sebagai kemampuan intelijen yang difungsikan untuk mempengaruhi pemberi alasan, pembuatan keputusan, kapasitas pengelolaan informasi, dan beradaptasi untuk berubah di situasi yang rumit. Kemampuan tersebut dimanfaatkan ketika hubungan negosiasi membutuhkan navigasi. Nah, maksudnya apa nih navigasi? Dan ini maksudnya navigasi adalah kecerdasan kognitif adalah mengarahkan kita untuk membangun sebuah kekritisan dalam menghadapi sebuah masalah tentang bagaimana kekritisan kita tadi sebagai negosiator untuk mengarahkan pada hasil nanti yang kita tujukan seperti itu. Jadi negosiator yang cerdas di sini akan lebih memiliki keuntungan dalam menggerakkan para pihak untuk menyadari dan memanfaatkan keuntungan bersama. Nah, yang berikutnya adalah kecerdasan emosional. Diperkenalkan pada tahun 1990. Nah, kecerdasan emosional ini memiliki cakupan tersendiri, yakni tentang kemampuan merasakan dan mengungkapkan emosi secara akurat, kemampuan untuk mengakses emosi dalam fasilitasi pikiran, kemampuan untuk memahami dan menganalisis emosi, dan kemampuan untuk mengatur emosi dengan tepat emosi seseorang dan yang lainnya. Jadi bagaimana tentang bagaimana pikiran, bagaimana kecerdasan emosi, bagaimana sebuah emosi dirinya itu digunakan sebagai kecerdasan dalam sebuah hubungan negosiasi, dan itu ternyata memang ada. Namun banyak pertanyaan yang muncul, apakah konsep dasar kecerdasan emosional ini memiliki validitas ilmiah? Karena apa teman-teman? Banyak yang mempertanyakan karena kecerdasan emosional ini cenderung berbeda-beda di tiap orang. Namun ada juga yang percaya bahwa kecerdasan emosional ini berakar pada emosi manusia. Seperti itu. Jadi konsep dari kecerdasan emosional ini berdasarkan pada persepsi, komprehensi, dan regulasi emosi yang dapat menjadi perbedaan individu tadi. Nah, Fulmer dan Berry menyatakan atau berargumen bahwa kecerdasan emosi bagi seseorang negosiator akan memberikan keuntungan seperti pengumpulan informasi yang lebih baik mengenai minat pihak lain. Jadi ada kecenderungan di situ bahwa lebih pada hubungan emosionalnya, penafsiran risiko yang lebih akurat, pengelolaan emosi seseorang, dan dorongan emosi yang diinginkan dari pihak lain secara efektif. Jadi lebih dari ke hati ke hati atau dari emosi ke emosional. Jadi bukan secara rasional, teman-teman. Nah, namun sampai saat ini terdapat pernyataan bahwa belum terjawab mengenai cara terbaik untuk mengukur kecerdasan mengukur kecerdasan emosional. Nah, yang berikutnya adalah kemampuan dalam negosiasi. Negosiator perlu menyadari untuk memahami, mengerti, dan merespon argumen yang disampaikan oleh orang lain. Hari ini karena apa? Hari ini karena bagaimana kita untuk menilai sebuah sudut pandang itu tentang bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk menanggapi argumen ataupun pendapat dari pihak lain. Hal ini digunakan untuk memprediksi taktik atau strategi, teman-teman. Negosiator yang memahami sudut pandang pihak lain akan cenderung membentuk argumen yang tidak digunakan untuk meyakinkan pihak lain guna mendapatkan persetujuan yang memuaskan pihak lainnya. Jadi, memprediksi taktik dan strategi di sini dimaksudkan untuk bagaimana kita mendekati mereka untuk mendapatkan persetujuan dan memuaskan pihak lainnya. Namun, ada resiko di sini karena kita harus lebih hati-hati. Kenapa resiko tersebut? Ketika kita mengikuti alur seseorang, kita akan cenderung mengikuti egoisme dirinya. Nah, itu berbahaya. Maka dari itu kita harus lebih hati-hati. Jadi, kita harus tetap mempertahankan kedekatannya dalam kita bagaimana kita merespon dan menanggapi sudut pandangnya, ataupun namun kita juga bisa mempertahankan tujuan awal kita, seperti itu. Nah, poin berikutnya adalah pendekatan yang alternatif. Ini pembahasan tentang yang terakhir, teman-teman. Pendekatan alternatif mempelajari negosiator yang sukses. Jadi banyak pertanyaan tentang apakah negosiator itu sebenarnya dilahirkan atau diciptakan. Dan jawabannya secara jelas di buku ini menjawab bahwa negosiator itu yang baik itu bisa diciptakan, karena melalui buku ini menjelaskan bahwa keterampilan dalam melakukan negosiasi itu bisa untuk dikembangkan pada siapapun, alias bisa dipelajari. Nah, untuk membuktikannya bahwa keterampilan negosiasi bisa didapatkan, terdapat 3 pendekatan untuk mempelajari perilaku negosiator yang sukses. Yang ini biasanya adalah dengan membandingkan negosiator superior dan negosiator berkemampuan rata-rata dalam negosiasi yang sebenarnya, membandingkan negosiator ahli dan amatir dalam simulasi negosiasi, dan membandingkan negosiator berpengalaman dalam negosiator awam dan simulasi negosiasi. Nah, ini disimulasikan, teman-teman, untuk membuktikan bahwa sebenarnya negosiator itu bisa diciptakan. Nah, simulasi yang A,
Pada penelitian yang pertama dilakukan studi komprehensif yang dilakukan oleh Neil Rackham pada 1980 dan ditemukan perbedaan penting di antara negosiator superior dan negosiator berkemampuan rata-rata. Nah, di sini dalam hubungan negosiasi mereka cenderung di dalam penjelasannya bahwa langkah-langkah yang diambil oleh negosiator superior cenderung lebih lengkap, teliti, memikirkan banyak pertimbangan, konsekuensi, mengarahkan hubungan agar berjalan tidak kaku, mengungkapkan pelabelan perilaku, dan tidak melemahkan argumen pribadi dengan alasan yang lama serta tidak lupa untuk meninjau ulang atas negosiasi yang berjalan. Jadi sebenarnya pada negosiator superior ataupun negosiator yang masih awal itu sebenarnya memang ada perbedaan. Namun perbedaannya itu tidak terlalu jauh. Nah, hanya pada fokus tentang bagaimana pada negosiator ini dia memiliki kemampuan yang lebih teliti dan lebih kritis. Jadi itu masih wajar untuk dipelajari. Nah, yang simulasi yang kedua untuk membuktikannya adalah pada penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Margaret dan Greg Northcraft terkait membandingkan penampilan negosiator ahli dan amatir dengan mensimulasikan untuk menjalankan simulasi pasar negosiasi. Hasil yang didapatkan adalah baik ahli maupun amatir cenderung mencapai solusi integratif. Pada awalnya memang negosiator yang ahli yang lebih cepat menemukan solusi integratif, namun perbedaannya tidak terlalu terlihat. Jadi dalam melakukan sebuah negosiasi, negosiator ahli cenderung akan mendapatkan lebih cepat solusi integratifnya. Namun bagi mereka yang negosiator amatir itu cenderung sedikit lebih lambat, namun itu tidak terlalu terlihat. Nah, itu berdasarkan pengalaman juga. Nah, ini seperti yang dijelaskan pada simulasi yang C. O'Connor, Arnold, dan Burris pada 2005 mengeksplorasi bagaimana pengalaman dalam sebuah negosiasi menjadi hal yang sangat diperlukan. Hasil penemuannya mengungkapkan bahwa siapa yang pertama kali dalam melakukan negosiasi cenderung menemukan kebuntuan, maka di kesempatan berikutnya berkemungkinan besar akan menemukan kebutuhan juga. Jadi kalau pertama dia udah buntu, dia di kesempatan berikutnya akan cenderung buntu. Namun apabila dia menemukan kebuntuan pada awalnya dan terus mencoba untuk mencoba kesempatan kedua, maka akan ditemukan persetujuan walaupun kualitasnya tidak sebaik pada negosiasi yang pertama. Jadi di sini ada faktor pengalaman. Kalau kita mau mencoba terus, kita akan mendapatkan keberhasilan negosiasi. Namun walaupun ketika itu dicoba kedua kali, itu tidak akan sebaik pada negosiasi yang pertama, namun tetap berhasil. Nah, kesimpulannya pada bab ini adalah menjelaskan tentang bahwa seorang negosiator yang baik itu bisa diciptakan, yakni bisa dilakukan dengan mempelajari keterampilan dalam negosiasi dan terus melakukannya untuk menambah pengalaman. Dan perlu diperhatikan bahwa proses belajar negosiasi harus senantiasa dilakukan karena ilmu tentang negosiasi juga terus berkembang. Jadi wajar untuk menciptakan sebuah negosiator yang baik, teman-teman, karena memang keterampilan dalam negosiasi itu bisa dipelajari. Dan yang penting adalah bagaimana kita menambah pengalaman. Namun kita juga harus senantiasa melihat tentang perkembangan proses negosiasi karena itu selalu berkembang. Jadi kita harus tetap memantaunya. Seperti itu. Nah, terima kasih teman-teman karena sudah memperhatikan presentasi yang sudah saya sampaikan tadi. Mohon maaf jika terkesan banyak kata-kata dan terkesannya memang cukup panjang karena bab ini memang cukup menjelaskan banyak dan itu tadi sudah saya coba seringkas mungkin. Dan jika ada yang saya kurang-kurangi lagi, nanti takutnya teman-teman menjadi kurang paham mengenai penjelasannya. Jadi terima kasih karena teman-teman sudah menyimak sampai saat ini. Semoga teman-teman enjoy sama presentasi tadi dan silahkan mencantumkan mencantumkan pertanyaan atau diskusi di dalam grup teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, saya Lugas Regil Saputra. Terima kasih pada pihak-pihak yang telah mendukung presentasi saya. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bu Uri dan akhirnya selamat sore.